Definisi baselin karbon hutan. Baselin emisi GRK atau Business as Usual emisi gas rumah kaca. Baselin ini merupakan proyeksi tingkat emisi GRK di berbagai sektor atau aktivitas yang telah diidentifikasi dalam jangka waktu tertentu tanpa adanya intervensi kebijakan maupun penerapan teknologi mitigasi. Dengan kata lain, ini adalah skenario apa adanya jika tidak ada upaya pengurangan emisi yang dilakukan. Baselin ini penting sebagai acuan untuk mengukur seberapa besar dampak dari kebijakan atau aksi mitigasi yang akan kita terapkan dalam konteks perubahan iklim. Tanpa baseline, kita tidak akan tahu sejauh mana intervensi kita berhasil. Sebagai contoh konkret dari baseline skenario atau skenario tanpa proyek, kita bisa melihat pada unit manajemen pemegang PBPH. Unit ini selama ini melakukan aktivitas produksi seperti penebangan kayu. Dalam skenario baseline, mereka akan terus melanjutkan aktivitas tersebut tanpa adanya perbaikan teknologi atau mekanisme yang lebih ramah lingkungan. Atau, kita bisa lihat pada lahan-lahan yang sudah terdegradasi akibat penebangan atau kebakaran, yang kemudian dibiarkan tanpa dilakukan penanaman kembali. Dalam kedua kasus tersebut, penyerapan karbon tidak terjadi atau sangat minimal. Inilah yang disebut sebagai baseline skenario, kondisi jika tidak ada intervensi atau proyek mitigasi yang dilakukan. Selanjutnya, penyusunan baselin emisi GRK nasional dilakukan secara terkoordinasi oleh Menteri, bersama dengan Menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi, serta melibatkan menteri-menteri terkait lainnya. Baselin nasional ini mencakup baselin emisi GRK di tiap sektor, dan juga total keseluruhan emisi GRK dari semua sektor yang ada. Hasil penyusunan baselin ini nantinya ditetapkan secara resmi oleh Menteri, dan dituangkan dalam dokumen NDC atau Nationally Determined Contribution, sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim di tingkat global. Baselin emisi GRK nasional yang telah ditetapkan oleh Menteri memiliki peran sangat penting sebagai dasar dalam berbagai hal strategis. Pertama, digunakan untuk menetapkan target mitigasi perubahan iklim nasional. Kedua, baseline ini menjadi acuan dalam menghitung besarnya pengurangan emisi GRK dari aksi-aksi mitigasi yang dilakukan. Ketiga, digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian target mitigasi perubahan iklim telah dicapai. Dan keempat, baseline ini juga menjadi rujukan utama dalam perencanaan pembangunan nasional agar tetap selaras dengan komitmen pengurangan emisi dan keberlanjutan lingkungan. Penyusunan baseline emisi GRK sektor dilakukan dengan mengacu pada berbagai sumber data penting. Di antaranya adalah baselin emisi GRK nasional, data historis penggunaan lahan, serta data inventarisasi emisi secara berkala dari masing-masing sektor dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, penyusunan baselin ini juga mempertimbangkan dokumen perencanaan pembangunan nasional seperti RPJMN, serta aspek ekonomi dan sosial yang relevan. Semua data tersebut sangat penting untuk dimiliki karena akan menjadi acuan utama dalam memprediksi tren emisi di masa depan, sekaligus dasar dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan mitigasi perubahan iklim secara nasional. Baselin emisi GRK sektor mencakup seluruh subsektor yang relevan dan disusun oleh kementerian sesuai kewenangannya. Subsektor pembangkit, transportasi, bangunan, dan industri dikoordinasikan oleh menteri yang membidangi energi dan sumber daya mineral. Kemudian, subsektor limbah padat, limbah cair, dan sampah dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk subsektor persawahan, peternakan, dan perkebunan menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian. Sedangkan subsektor kehutanan, pengelolaan gambut, dan mangrove berada di bawah koordinasi Kementerian Kehutanan. Pembagian ini penting untuk memastikan bahwa penyusunan baselin emisi dilakukan secara tepat, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor.
Penyusunan baselin emisi GERKA sektor tidak dilakukan secara terpisah, tetapi dikoordinasikan oleh menteri yang membidangi koordinasi urusan kemaritiman dan investasi. Dalam prosesnya, menteri ini juga melibatkan kementerian terkait lainnya sesuai dengan sektor masing-masing. Hal ini penting agar baselin emisi yang disusun benar-benar komprehensif dan terintegrasi. Setelah proses penyusunan selesai, hasil akhir dari baselin emisi GERKA sektor kemudian ditetapkan secara resmi oleh menteri. Penetapan ini menjadi dasar kebijakan dan perencanaan pengurangan emisi ke depannya. Setelah ditetapkan oleh menteri, baselin emisi GERKA sektor memiliki peran strategis sebagai dasar pengambilan kebijakan. Pertama, baselin ini digunakan untuk menetapkan target mitigasi perubahan iklim di tiap sektor. Kedua, menjadi acuan dalam menghitung besarnya pengurangan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aksi-aksi mitigasi. Ketiga, baselin ini juga penting dalam mengevaluasi pencapaian target mitigasi perubahan iklim yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, baselin ini menjadi rujukan utama dalam perencanaan pembangunan, khususnya pada tingkat sektoral. Dengan demikian, baselin emisi bukan sekadar data, tapi menjadi pondasi dalam merancang pembangunan yang berkelanjutan dan rendah karbon. Baselin emisi GERKA provinsi disusun berdasarkan pedoman dari menteri, dengan tujuan mendukung perencanaan pengurangan emisi yang tepat. Penyusunannya mengacu pada 5 hal utama: baselin nasional, inventarisasi emisi daerah, data emisi historis, RPJMD, serta aspek ekonomi dan sosial. Pendekatan ini memastikan kebijakan iklim daerah selaras dengan pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan emisi GERKA provinsi juga mengacu pada baselin sektor yang telah ditetapkan menteri. Gubernur wajib menyusun baselin provinsi maksimal 3 bulan setelah baselin nasional ditetapkan. Selanjutnya, Menteri LHK dan Menteri Dalam Negeri akan membahas hasilnya bersama kementerian terkait, termasuk urusan kemaritiman dan investasi, serta gubernur. Ini penting untuk memastikan keselarasan kebijakan pusat dan daerah. Hasil pembahasan penyusunan baselin emisi GERKA provinsi akan ditetapkan oleh gubernur dan dilaporkan kepada menteri. Baselin ini menjadi dokumen penting karena dijadikan dasar dalam beberapa hal strategis. Pertama, untuk menetapkan target mitigasi perubahan iklim di tingkat provinsi. Kedua, sebagai acuan dalam menghitung besarnya pengurangan emisi dari aksi mitigasi yang dilakukan. Ketiga, untuk mengukur sejauh mana target mitigasi telah tercapai. Dan keempat, menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan provinsi agar sejalan dengan agenda pembangunan rendah karbon. Baselin emisi GERKA nasional dan sektoral yang sudah ditetapkan menteri bisa diperbarui jika terjadi perubahan penting. Misalnya, adanya kebijakan baru terkait perubahan iklim, penambahan data aktivitas, perubahan faktor emisi, atau perubahan metodologi yang berdampak signifikan pada hasil perhitungan emisi GERKA. Hal ini penting untuk menjaga akurasi dan relevansi data emisi dalam perencanaan nasional. Perubahan baselin emisi GERKA nasional atau sektoral dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, Menteri Sektor terkait menyampaikan usulan perubahan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kemenkomarves. Selanjutnya, Menteri LHK dan Kemenkomarves akan melakukan koordinasi pembahasan bersama Menteri terkait. Jika usulan disetujui, Menteri menetapkan perubahan baselin emisi GERKA secara resmi. Baselin emisi GERKA provinsi yang telah ditetapkan oleh gubernur dapat mengalami perubahan jika terdapat kondisi tertentu. Misalnya, jika terjadi perubahan pada baselin emisi nasional atau sektoral, perubahan kebijakan pembangunan daerah terkait perubahan iklim, penambahan data aktivitas baru, maupun perubahan pada faktor emisi GERKA itu sendiri. Perubahan ini penting untuk memastikan baselin tetap akurat dan relevan dengan kondisi terkini.
Apabila terjadi perubahan pada baseline emisi GERKA nasional atau sektoral yang berdampak signifikan terhadap baseline provinsi, maka gubernur wajib menyesuaikan baseline emisi GERKA provinsi. Proses perubahan ini dilakukan melalui 3 tahapan utama. Pertama, gubernur menyampaikan usulan perubahan kepada Menteri LHK dan Mendagri. Kedua, dilakukan pembahasan bersama yang melibatkan Kemenkomarves, kementerian terkait, dan gubernur. Terakhir, jika disetujui, gubernur menetapkan perubahan tersebut dan melaporkannya kepada menteri.